Mabes Polri kembali menggelar sidang etik terhadap 3 anggota kepolisian imbas kasus pemerasan penonton DWP. Mahkamah Konstitusi hapus presidential threshold 20%. Parpol bebas ajukan capres-cawapres tanpa harus memiliki kursi di DPR. Halo, selamat malam pemirsa. Selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi Mabes Polri kembali menggelar sidang etik profesi Polri terhadap 3 anggota kepolisian. Sementara Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dipecat imbas kasus pemerasan penonton DWP. Mabes Polri kembali menggelar sidang lanjutan terhadap oknum polisi M dan sidang perdana terhadap 2 bawahannya. Sidang digelar terpisah oleh Majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri. Sementara 2 oknum polisi diberhentikan tidak dengan hormat buntut kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia di Festival Musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Jakarta. Kedua oknum polisi yakni Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parlaungan, dan anak buahnya berinisial Y. Pemecatan dilakukan berdasarkan sidang kode etik yang digelar Divisi Propam Polri. Jadi hari ini sidangnya untuk 3 orang, ya, yang 1 baru, ya, yang 2 baru, yang satunya melanjutkan dari proses kemarin. Berarti sejauh ini hasilnya yang baru diputus itu baru 1 ya Pak? Sampai hari ini yang sudah diputus 2. Ya, direktur sama kanit, ya, dengan putusan PDDH, dan mereka melakukan banding. Oke. Sebelumnya, ramai di media sosial unggahan sejumlah warga negara Malaysia yang menyebut diperas oleh sejumlah oknum polisi. Mereka juga diminta menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes narkoba negatif. Total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Atas kejadian ini, penyelenggara DWP Ismaya Live mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka. DWP menyesalkan kejadian yang dialami sejumlah pengunjung dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Justisia resmi dipecat dari Polri usai divonis pemberhentian dengan tidak hormat dalam sidang etik kasus pemerasan Festival Musik DWP. Hasil itu menyusul vonis yang sama yang dijatuhkan 2 anggota Polri lainnya pada kasus tersebut. Maka terhadap terduga pelanggar, hasil daripada sidang komisi dengan putusan sidang KKEP pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 5 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Untuk kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan KKEP tersebut, pelanggar menyatakan banding. Pemirsa, kasus pemerasan miliaran rupiah yang dilakukan oknum polisi terhadap penonton Festival Musik Jakarta Warehouse Project terungkap melalui unggahan di media sosial. Belasan oknum polisi yang diduga terlibat kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Festival Musik Jakarta Warehouse Project atau DWP ternodai atas dugaan pemerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap puluhan penonton asal Malaysia. Kasus terungkap melalui unggahan para penonton yang viral di media sosial. Sejumlah warga negara Malaysia mengaku dipaksa menjalani tes urin dan membayar sejumlah uang meski hasil tes narkoba negatif. Total kerugian akibat pemerasan disebut mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Buntut kasus pemerasan ini, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sanksi pemecatan diputuskan dalam sidang kode etik yang digelar pada 31 Desember 2024. Sebelum dipecat, Kombes Donald Simanjuntak telah dimutasi dari jabatannya melalui surat telegram Kapolri tertanggal 29 Desember 2024. Posisi Dires Narkoba Polda Metro Jaya digantikan oleh Kombes Ahmad David. Dalam kasus pemerasan ini, sebanyak 18 oknum polisi yang diduga terlibat diamankan Divisi Propam Polri. Belasan oknum polisi tersebut terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Hasil diskusi kami dengan pimpinan Polri, kita sepakat bahwa penanganan kasus ini semua diambil alih oleh Divpropam Mabes Polri. Jadi kasus yang terjadi di Polsek maupun terjadi di Polres, termasuk di Polda, semuanya kita ambil alih ditangani oleh Divpropam. Sidang etik belasan oknum polisi yang diduga terlibat pemerasan digelar secara bertahap dengan melibatkan Komisi Kepolisian Nasional sebagai komitmen transparansi Polri dalam penanganan kasus anggota yang bermasalah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi Organisasi Jurnalisme Investigasi Terbesar di Dunia, OCCRP. Partai Solidaritas Indonesia menyebut survei tersebut berasal dari barisan sakit hati yang kalah di Pilpres 2024. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi OCCRP. Menurut penerbit OCCRP, Drew Sullivan, pemerintah yang korup ini melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjara sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik. Jokowi menanggapi santai survei OCCRP tersebut. Menurutnya, daftar yang dirilis OCCRP tidak mempunyai bukti. Korup apa? Yang dikorup siapa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu, Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu, Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Hal senada juga disampaikan Partai Solidaritas Indonesia. Dalam akun media sosial X, Waketum DPP PSI Andi Budiman menyebut hasil riset OCCRP merupakan suara barisan sakit hati yang kalah di Pilpres 2024. Andi menyebut barisan sakit hati tersebut yang memobilisasi suara survei OCCRP. OCCRP adalah organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor di Amsterdam, Belanda.
Lembaga independen ini merilis sederet finalis untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Salah satunya adalah Joko Widodo. Selain Jokowi, ada pula Presiden Suriah Bashar al-Assad, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan pengusaha India Gautam Adani yang masuk dalam daftar finalis pemimpin yang korup di dunia versi OCCRP. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah akan meningkatkan kerjasama internasional untuk merampas aset koruptor yang tersimpan di luar negeri. Hal itu dilakukan agar koruptor tidak bisa lagi menikmati aset yang telah diambil oleh negara. Yang kedua, fokus utama di dalam penanganan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara adalah pada pemulihan aset hasil korupsi, khususnya berada di luar negeri, agar dana tersebut bisa kembali ke negara kita dan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, DES akan terus memperkuat kerjasama internasional untuk langkah-langkah di dalam pengembalian aset-aset koruptor yang ada di luar negeri. Pada kesempatan ini juga kami dari DES juga mohon dukungan gitu, dari media dan seluruh masyarakat untuk terus kita bersama mendukung upaya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah di dalam pemberantasan korupsi, termasuk di dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin bersih, semakin transparan, sebagaimana visi Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto. Mahkamah Konstitusi kabulkan gugatan syarat ambang batas pencalonan presiden 20%. iNewsroom segera kembali. Kembali di iNewsroom, pemirsa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyampaikan laporan tahunan 2024 dalam sidang pleno khusus pada Kamis pagi. Sidang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dan dihadiri oleh Menko Hukum beserta jajarannya. Sidang pleno khusus dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo yang memaparkan seluruh peristiwa yang terjadi di tahun 2024. Peristiwa penting yang dipaparkan antara lain penanganan 233 perkara pengujian undang-undang dengan 158 putusan yang telah dijatuhkan. Selain itu, penanganan perkara sengketa Pilpres dan Pileg tahun 2024 menjadi poin penting yang ikut dipaparkan dalam sidang pleno khusus yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kami melaporkan segala hal ihwal yang telah kami lakukan selama 1 tahun yang lalu yang berkenaan dengan penanganan perkara, terutama di situ tadi sudah bisa diikuti, yaitu penanganan perkara kebetulan di tahun 2024 itu tahun politik. Jadi yang kami banyak sampaikan adalah penanganan perkara berkaitan dengan PHPU Pileg maupun Pilpres, termasuk juga penyelesaian menyangkut soal pengujian undang-undang. Itu kuncinya di situ. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang hadir dalam sidang pleno itu juga menyoroti soal perselisihan hasil pemilihan umum. Ia berharap putusan terkait PHPU bisa segera dilakukan agar proses pengisian jabatan kepala daerah bisa dilakukan. Tadi kan dipaparkan soal apa yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di tahun 2025. Karena kemarin ada PHPU, kemudian ada beberapa permohonan yang terkait dengan yang harusnya bisa diselesaikan ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan putusan yang akan diambil nanti
terkait dengan perselisihan hasil kepala daerah kemarin itu bisa segera diputuskan supaya proses pengisian jabatan kepala daerah sesegera mungkin bisa dilakukan karena ini kesinambungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Dalam sidang pleno juga dipaparkan rencana Mahkamah Konstitusi pada tahun 2025. Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat akan menyidangkan perkara perselisihan hasil pilkada yang akan digelar hingga bulan Maret tahun 2025 mendatang. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Dias Triawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Mahkamah Konstitusi kabulkan gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Selanjutnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa diusulkan oleh partai politik tanpa harus memiliki kursi di DPR. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan soal persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. MK menilai aturan itu inkonstitusional dan harus dibatalkan. Pada poin putusan berikutnya, Ketua MK Soehartoyo mengatakan bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai atau gabungan partai politik tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau suara sah nasional. MK menyatakan norma pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pada kesempatan ini, 2 dari 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman dan Daniel Yusmik memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion karena menilai pemohon tidak memiliki legal standing. Undang-Undang Nomor 7 Tahun putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat 2 hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P.Poe, bahwa dissenting dimaksud tidak dianggap diucapkan. Mahkamah Konstitusi hari ini resmi menghapus ambang batas pencalonan presiden 20%. Dengan keputusan ini, maka pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa diusulkan oleh partai politik tanpa harus memiliki kursi di DPR. Apakah ini keputusan yang tepat? Dan apa dampak positif serta negatifnya dari keputusan ini? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan pakar hukum tata negara Profesor Zainal Arifin Muhtar, dan kita juga sudah terhubung bersama dengan Ketua DPP Partai Gerindra, Bang Ariza Patria. Selamat malam, Bang Riza, Bang Uceng. Selamat malam. Assalamualaikum. Saya Ketua DPD DKI Jakarta, Gerindra, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Siap, Bang Riza. Selamat malam, Bang Uceng. Bang Riza. Di studio. Baik. Selamat malam Bapak-Bapak. Bang Riza, tanggapan Anda pertama kali ketika mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi hari ini seperti apa? Ya, kalau kami ini partai politik, ya semua tahu, Bang Uceng apalagi tahu, nggak ada pilihan. Kami kan tidak bisa berkomentar banyak. Karena pilihan kami satu, menerima apapun keputusan MK yang final and binding. Ya. Jadi nggak ada pilihan. Bagi kami, partai politik ya selalu siap melaksanakan berbagai bentuk regulasi yang ada. Dan harus patuh dan taat. Regulasi tertinggi tentu Undang-Undang Dasar 45. Itu yang selalu disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Kami partai selalu patuh dan taat pada Undang-Undang Dasar 45. Pada perundang-undangan yang ada. Pada peraturan yang ada. Terlebih, Partai Gerindra adalah partai pemenang Pilpres. Di mana kader terbaik Partai Gerindra Bapak Prabowo sebagai presiden, tentu beliau
akan memberi contoh yang baik bagi kita semua sebagai warga negara yang patuh dan taat pada Undang-Undang Dasar 45, pada peraturan perundangan, termasuk pada apapun yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi yang final and binding. Jadi kami sekali lagi tidak ada pilihan kami adalah patuh dan taat pada peraturan perundang yang tertinggi, peraturan Undang Dasar Perundangan, termasuk keputusan apakah putusan Mahkamah Konstitusi, putusan MA, putusan apapun yang menjadi produk hukum yang benar, yang mengikat, yang baik, kami sebagai partai pasti patuh dan taat. Terlebih, mohon maaf ya, terlebih ketika penyusunan undang-undang parlemen threshold, presiden threshold, Partai Gerindra ketika itu adalah partai oposisi yang berada di luar waktu itu. Mas Uceng juga mungkin tahu dan mendengar, media tahu, publik. Partai Gerindra termasuk partai yang memperjuangkan tidak adanya presiden threshold. Jadi saya ingat sekali, karena saya ketika itu pimpinan Komisi 2, di mana tugas Komisi 2 adalah termasuk menyusun, membahas, mendiskusikan, sosialisasi dan sebagainya terkait undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang pilpres, undang-undang pileg, undang-undang pilkada. Jadi saya ingat betul karena saya pelaku di situ dan saya juga wakil ketua pansus ketika itu pembahasan undang-undang. Jadi sekali lagi kami termasuk partai yang mendukung adanya presiden threshold 0% ketika itu. Ketika itu partai-partai besar yang dipimpin oleh PDIP ketika itu, mohon maaf, Golkar ketika itu, yang bersikeras tetap ingin di 20%. Kami ingin minta turun waktu itu di 0%, setidaknya 5-10%, bertahap, kalau belum bisa 0%, itu kebijakan kami. Saya ingat betul, Partai Gerindra termasuk memperjuangkan presiden threshold dapat diturunkan agar dapat mengakomodir calon-calon presiden sebanyak mungkin putra-putra terbaik bangsa. Sekalipun kami punya calon terbaik, tapi Pak Prabowo memberi kesempatan seluas-luasnya bagi putra-putri bangsa untuk dapat juga mencalonkan. Tidak perlu dibatasi, karena Pak Prabowo ingin pelaksanaan pilpres secara terbuka, secara fair, legitimate, dan tidak membatasi, semua diberi kesempatan. Jadi Pak Prabowo itu selalu ingin menyejahterakan rakyat dengan cara berkuasa. Berkuasa dengan cara konstitusional. Dengan cara konstitusional, karena dicalonkan oleh partai, Bapak Prabowo bikin partai, jadi gitu Mas Uceng. Jadi ada tahapannya. Beliau jadi presiden itu nggak ujuk-ujuk, ya, mengikuti regulasi undang-undang yang ada, kemudian bikin partai 17 tahun membesarkan partai, bukan pekerjaan yang mudah, ya kan? Berapa kali jadi calon, alhamdulillah akhirnya Allah memberikan keberkahan, Bapak Presiden menjadi presiden terpilih dengan suara yang tinggi, ya, di dunia mungkin termasuk presiden dengan perolehan suara yang tertinggi. Nah sekarang tugas kami membantu Bapak Prabowo sebagai presiden agar dapat mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Saya kira itu. Berarti Partai Gerindra menyambut baik ya putusan Mahkamah Konstitusi. Nah saya ke Bang Uceng. Bang Uceng, betulkah putusan ini kemudian berdampak positif bagi semua partai politik? Karena katanya bisa mengusung capres sendiri. Tanggapan Anda? Kalau dibaca putusannya sebenarnya Mas ya, jadi sederhana, dia mengembalikan ke bunyi Undang-Undang Dasar, yang di Undang-Undang Dasar itu sebenarnya mengatakan calon pasangan presiden dan wakil presiden itu dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu. Jadi sepanjang dia menjadi peserta pemilihan umum, ya, dia boleh mencalonkan. Itu kan sudah sekian lama selalu kita dorong, dan akhirnya hari ini kan MK mengembalikan ke sana bahwa sepanjang dia adalah peserta pemilihan umum, maka dia boleh mencalonkan. Tidak ada lagi jumlah harus sekurang-kurangnya berapa persen. Nah, yang menarik memang ada putusan lain tentang parliamentary threshold.
di parliamentary threshold itu MK juga membatalkan pasal soal parliamentary threshold yang soal 4% itu, tapi kemudian MK meminta kepada partai politik di DPR untuk menyusun klausula yang lebih lebih logis. Karena kan kalau ditanya asal muasal 4% itu kan tidak ada sebenarnya, tidak jelas parliamentary threshold itu. Nah, menjadi menarik kalau misalnya logikanya akankah nanti pembentuk undang-undang itu menyambungkan parliamentary threshold dengan presidential threshold? Ya, karena agak mustahil juga sih sebenarnya kalau tetap ada parliamentary threshold, presidennya peserta pemilu tapi dia tidak ada di DPR. Karena parliamentary-nya dia nggak lolos parliamentary threshold. Paham ya maksudnya? Kan parliamentary threshold itu syarat untuk mendudukkan orangnya di parlemen. Sedangkan presidensial threshold itu syarat untuk mencalonkan sebagai capres. Nah, kalau misalnya dia tidak dapat kurang misalnya atau kehilangan tidak dapat mendudukkan orangnya di DPR, sedangkan kemudian dia mencalonkan presiden dan presiden yang terpilih, nah itu kan menjadi agak lucu juga tuh, agak nggak nyambung tuh. Di parlemen dia tidak punya dukungan sama sekali, sedangkan presiden dia ada, walaupun dalam sistem presidensil memang pemilihannya atas orang, bukan atas partai. Nah, artinya begini, kalau mau sederhananya, apakah ini menguntungkan semua partai? Bisa ya. Dalam artian ya berarti ini hak bagi semua partai untuk mencalonkan calon presiden sepanjang dia sudah menjadi peserta pemilihan umum. Nah, tetapi kita mungkin jangan bertepuk tangan terlalu riuh dulu. Karena ada beberapa hal yang harus dipikirkan. Yang pertama, yang saya bilang, di dalam putusan ini sendiri MK bilang bahwa dan ini menurut saya beda pendapat dengan MK ya. MK masih bilang bahwa tetap harus ada rancangan pengaturan supaya jumlah capres jangan terlalu banyak. Iya. Itu ada, MK menuliskan itu. Artinya jangan-jangan nanti akan ada lagi undang-undang untuk mengatur presidensial threshold dan logikanya jangan-jangan akan disamakan dengan parliamentary threshold. Jadi supaya setidak-tidaknya pendukung di presidensial threshold itu adalah orang yang sudah lolos parliamentary threshold itu. Jangan-jangan. Dan ini menurut saya agak berbahaya karena masih menyimpan problem menurut saya di pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, butuh aturan main selanjutnya. Ya, kita nggak tahu nih bagaimana DPR dan pemerintah menyepakati bunyi pasal baru revisian. Ya, saya berdoa mudah-mudahan mereka mencari klausula yang tidak memberatkan atau tidak melahirkan presidensial threshold gaya baru atau kemudian merusak lagi parliamentary threshold seperti putusan MK. Yang ketiga, ketika partai politik seluruhnya itu boleh mencalonkan, plus pada saat yang sama semua partai artinya boleh mencalonkan sepanjang dia menjadi peserta. Nah, bisa jadi gejala jual beli kandidasi itu akan menjadi tinggi. Jual beli seperti yang terjadi di kandidasi lainnya. Jual belinya itu akan menjadi tinggi. Karena orang nanti bisa jadi akan melakukan gejala borong dan lain sebagainya. Saya berharap begini sih sebenarnya. Yang paling harus dilakukan adalah bagaimana mengatur supaya menjadi peserta pemilihan umum itu dipersulit. Ya, tetapi untuk presidensial threshold-nya silahkan 0%. Supaya apa? Jumlah partai yang bisa ikut pemilu itu tidak usah terlalu banyak, ya. Sedangkan pada saat yang sama mereka kemudian bisa mencalonkan presiden sebagai hak atas pasal Undang-Undang Dasar. Baik. Nah, yang menarik adalah ketika kekhawatiran tadi jangan-jangan ada undang-undang berikutnya yang baru begitu ya, yang menjadi katakanlah dalam tanda kutip jebakan yang mengatur tadi parliamentary threshold dan presidential threshold. Kita bahas selengkapnya usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. iNewsroom masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.
Kembali di iNewsroom, pemirsa saya masih bersama dengan Bang Riza Patria dan Bang Uceng. Tadi menarik ketika Bang Uceng mengatakan jangan-jangan ada undang-undang baru yang dalam tanda kutip menjebak begitu ya, yang mengatur bagaimana presidensial threshold ini secara detail. Nah, dari pengalaman Bang Riza pernah di Komisi 2, apakah potensi-potensi seperti ini bisa terjadi, Bang Riza? Ya memang pembahasan ini kan sudah ada sejak lama ya. Banyak pengamat, praktisi hukum karena Undang-Undang Dasar 45 menghendaki 0%. Saya kira itu pendapat yang harus kita hormati dan kita hargai. Juga ingin memberi kesempatan yang sama bagi semua putra-putri bangsa untuk bisa tampil ya. Ketika itu Partai Gerindra juga sama, ingin mengikuti Undang-Undang 45 dan kita minta 0%. Namun juga kita harus jujur, 0% ini juga punya dampak ya. Dampaknya apa? Dampak positifnya tentu ada, memberi kesempatan seluas-luasnya pada seluruh putra-putri untuk bisa tampil sebagai capres maupun cawapres. Namun ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa? Bayangkan kalau ada 15 atau sekarang ada 18 partai, setidaknya ada 10 calon ya, tampil atau 15 calon tampil. Ya, yang jadi masalah pertama, jangan sampai nanti terjadi jual beli tiket untuk capres. Akhirnya kan jadi pragmatis. Partai-partai kalau yang ingin diminta tiketnya capres cawapres harus bayar. Jadi kan terjadi pragmatisme ya. Kita ingin menghilangkan pragmatisme, money politik di rakyat nggak boleh terima amplop, nggak boleh terima sembako dalam pilkada, pileg maupun pilpres. Tapi para elit malah memberi contoh dengan cara nanti partai-partai kalau ingin mendapat rekomendasi dari partai untuk capres cawapres harus bayar. Itu kan tidak baik bagi demokrasi, keadilan ke depan. Ini sisi negatifnya. Akhirnya nanti semua partai nanti malah dikhawatirkan banyak partai nanti jualan tiket untuk masuk capres cawapres. Itu yang pertama negatifnya. Negatif yang kedua, kalau ada partai-partai yang sesungguhnya belum siap masuk di level nasional, memiliki perwakilan di DPR RI karena mungkin partainya masih baru, partainya belum pengalaman, belum memiliki kepengurusan yang kompeten, belum memiliki caleg-caleg yang kompeten, kemudian bisa saja secara kebetulan mendapatkan capres yang cukup potensial, gitu. Sehingga dengan ada capres yang potensial, suara capresnya cukup baik, kemudian mendongkrak suara partai tersebut yang mengusung, sekalipun tadi partainya mohon maaf cuma 0, begitu suaranya di parlemen, tapi ternyata terdongkrak akhirnya suara partai, suara pilegnya terdongkrak. Akhirnya dengan tersendirinya parlemen di tingkat nasional, provinsi, di kabupaten, mohon maaf, diisi oleh anggota-anggota legislatif, anggota dewan yang mohon maaf belum memiliki jam terbang yang baik, kira-kira begitulah. Ini juga dampak negatif yang mungkin timbul. Jadi memang ada plus minusnya atas kebijakan yang ada, namun kami dari Partai Gerindra menghormati apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena Pak Prabowo selalu memberi contoh, menyampaikan harus taat pada hukum, pada aturan, pada Undang-Undang Dasar, terlebih lagi pada perundangan yang lainnya. Oke, Bang Uceng, bagaimana kemudian seharusnya aturan turunan untuk menerjemahkan putusan MK ini agar mengantisipasi dampak-dampak yang tadi disebutkan oleh Bang Riza, Bang Uceng? Saya kira begini, sebagai sebuah hak untuk the right to be chosen, untuk menjadi kandidat, saya kira tetap silahkan 0%. Jadi jangan yang dibatasi itu pencalonannya, jangan yang dibatasi itu di presidensial threshold-nya. Tapi yang harus diperbaiki itu adalah kepartaiannya, menurut saya. Jadi syarat untuk mengikuti pemilu legislatifnya yang dibuat menjadi jauh lebih kompetitif. Itu yang membuat orang, tidak semua partai misalnya baru berdiri hari ini langsung tiba-tiba mau ikut pemilu, makanya seringkali melakukan bayar berbayar lah, atau kemudian proses
kecurangan dalam verifikasi partai lah, seperti yang terjadi di 2024 kemarin. Nah, saya kira satu yang harus kita kerjakan itu adalah memperbaiki mekanisme bagaimana partai bisa mengikuti pemilu, supaya tidak semua partai itu langsung bisa mengikuti pemilu, baru berdiri langsung bisa mengikuti pemilu. Saya kira tidak juga. Silahkan kemudian partai-partai yang sudah lebih kuat, lebih mapan, lebih punya rekam jejak, lebih punya sudah punya pengalaman, sudah punya kandidat sebelumnya di sekian banyak DPRD, misalnya DPRD tingkat 1, DPR provinsi, baru kemudian bisa mencalonkan ke pusat. Itu satu. Yang kedua, yang harus kita perbaiki adalah bagaimana memberikan penghukuman yang keras dan ketat kepada gejala jual beli perahu. Nah, kita selalu gagal mengatasi jual beli perahu, lalu kemudian kita biarkan presidensial threshold ada. Menurut saya tidak. Itu seperti tak pandai menari, lantai yang kita tuduh terjungkit. Saya kira enggak. Harusnya yang kita paksakan dan kuatkan adalah bagaimana membuat aturan, bagaimana memaksakan supaya gejala jual beli perahu itu tidak boleh terjadi. Ini kan mirip juga di pilkada. Larangan itu sudah ada, tapi kita semua tahu gejala jual beli itu masih ada. Ya, bahkan dalam beberapa putusan KPK itu kan ada tuh yang melakukan suap, yang melakukan menerima korupsi untuk membayar partai ketika mau mencalonkan di pilkada tertentu kan. Kita masih punya itu, data itu. Nah, maksud saya adalah kita tidak punya mekanisme penegakan hukum yang ketat dan memadai, memaksa pelarangan untuk jual beli perahu. Lalu kemudian karena kita tidak punya itu, kita biarkan presidensial threshold yang tinggi. Jangan, menurut saya. Biarkan presidensial threshold tetap 0%, lalu kemudian ini kita jaga. Baik. Ini yang kita jaga, pintu masuknya yang kita jaga. Dan yang ketiga adalah, kalau tadi Bang Ariza, saya kira begini, DPR itu memang tidak harus cerdas-cerdas amat, tidak harus luar biasa amat pengetahuannya. Saya kira belajar dari konteks sejarah, yang namanya parlemen itu ya memang parley, tugasnya adalah ngomong kan. Dia tidak perlu harus punya kapasitas yang luar biasa, betul. Makanya sering saya gambarkan begini, anggota DPR itu tidak perlu punya kapasitas yang sangat tinggi, tapi supporting sistemnya yang dibangun menjadi sangat kuat. Jadi DPR itu harusnya, setiap anggota DPR itu punya supporting system yang sangat memadai, yang memberikan data, analisis, menguatkan orang yang ada di atas ini. Nah, saya kira itu kritik kita selama ini, karena DPR itu orangnya tidak punya kapasitas, supporting sistemnya itu biasanya diambil dari keluarga, diambil dari teman, relasi terdekat ya. Baik. Betul. Sehingga relasinya tidak menjadi kuat. Oke, baik. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, dan tentu saja aturan teknisnya yang juga kita nantikan bersama untuk membuat ini juga bisa berjalan secara maksimal. Terima kasih Bang Uceng sudah bergabung bersama kami. Bang Ariza Partia juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu. Bang Ariza. Pemirsa, satu keluarga di Pekanbaru Riau meninggal usai sepeda motor ditabrak mobil yang dikendarai pemabuk usai pesta malam tahun baru. Kami segera kembali, tetaplah di iNewsroom.